bahwa prinsip wanita modern itu sekarang harus mengikuti zaman. Dalam hal ini budaya tidak boleh ditinggal, kodrat harus diingat. Wah, ini. Tetapi inovasi dan teknologi harus diikutin. Iya, itu banget. Bagaimana structure of thinking kita ngomongin itu bolak-balik kan akhirnya kan. Karena memang kita berbicara konten akan berbicara bagaimana struktur berpikir dari masyarakat. Oke, balik lagi di podcast Mahasiswi, podcast dari segala macam sisi. Nah, kita kali ini udah kedatangan sosok perempuan hebat sih sebenarnya. Temen juga sebenarnya nih, dan dia banyak banget jabat di berbagai macam organisasi juga. Iya, terus kemudian di lini bisnis juga. Wah, luar biasa banget sih kalau ngomongin bisnis. Terus kemudian dari sisi intelektual juga boleh kita uji nanti. Hari ini uji intelektual ya berarti ya. Halo Mas Irfan. Apa kabar Mbak Astrid? Baik, sehat dan harus tetap semangat. Mantap. Ya. Aktivitas apa nih Mbak Astrid akhir-akhir ini? Aktivitas saya berbeda setiap harinya Mas Irfan. Kalau ditanya hari ini kebetulan ngurusin kampus, ada meeting di luar, silaturahmi dengan beberapa senior dan juga ke Kadin. Ke Kadin ya? Salah satu organisasi yang saya ikuti. Oke. Iya Kadin menarik sih, organisasi kewirausahaan juga ya Mbak ya? Iya, yang betul. Gerak di sana juga ya? Gila, ngeri. Udah perempuan aktif banget gitu kan ya? Gak capek Mbak? Senang soalnya dari kecil aktif ikut kegiatan apapun. Oh gila, berarti udah lama banget ya terjun di dunia organisasi seperti itu. Memang suka atau gimana? Suka. Jadi awalnya waktu aku kecil itu memang suka awalnya ikut lomba. Waktu kecil kan kalau kata mama harus berani tampil. Nah berani tampil itu dengan sebuah ajang perlombaan, kompetisi seperti itu ya. Dari situ keterusan. Jadi kita aktif untuk selalu mengembangkan diri. Buset, sampai sekarang sampai sekarang nggak berhenti belajar. Makanya aku bikin sebuah channel YouTube dan ada sebuah tema yang menarik namanya lifelong learner. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Gila. Nah itulah Astrid Widayani. Gila, pembelajar sepanjang hayat ini gila banget sih. Maksudnya gagasannya menarik gitu loh. Jadi kita nggak boleh putus ya selama hidup ya. Iya, dan belajar yang menariknya Mas Irfan itu sekarang menjadi salah satu skill terbaru yang disarankan oleh Dikti. Jadi dari pendidikan tinggi dulu kan lebih ke kurikulum kampus ya. Iya betul. Sekarang udah ditambah soft skill dan lifelong learning. Jadi bagaimana semangat kita belajar secara terus menerus walaupun sudah lulus kuliah, walaupun sudah bekerja di industri apapun, tapi tetap mau membuka wawasan baru dan ilmu baru. Iya benar, karena memang dunia semakin hari juga berkembang terus kan berkembang terus dan sangat cepat perubahannya. Iya, apalagi sekarang di era digital kan. Iya, apalagi itu. Kan. Udah HP seri terbaru bulan depan udah muncul lagi. Betul Mbak. Jadi sedetik pun hari ini ada informasi baru ya kan. Per detik itu kan ada informasi baru yang informasi masuk. Baru. Software juga update terus. Makanya itu kan kita harus benar-benar melek soal digital kan. Harus dong. Makanya kan di sini kita bakal ngomongin tentang itu sebenarnya. Komoditas intelektual nih digital. Siap. Aduh. Jadi Mbak Astrid ini kayak penggerak ya sebenarnya, penggerak digital juga ya Mbak ya di Solo ya Mbak ya. Boleh bisa dikatakan kayak gitulah ya. Kayak gitu, tapi basicnya jujur bukan dari dunia digital. Saya dari strategic management. Wih, anak manajemen. Sama kita. Sama ya kita ya. Sama aku juga anak manajemen juga, Mbak. Dari apa nama tuh? Dari WMS kalau aku. S1. Belum lanjut S2 dan S3. Dari Kagama sebelah. Dari Gajah Mada. Oh, GM. Mantap. Udah di atas lah pasti. Kalian sudah tahu lah pasti kapasitasnya di atasku. Jadi institusi itu hanya wujud ya, tapi kembali ke kita. Kalau kita terus belajar dan memperbaiki diri ya, dalam arti self improvementnya terus, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Dimanapun sebenarnya tergantung orangnya ya, Pak ya. Kalau dimanapun tempatnya, asalkan dia mau gitu kan, pasti mau tumbuh. Ya tumbuh. Tapi label gitu juga penting sih. Iya. Bener. Karena banyak hal penting di sana itu juga. Yang menjadi standar di masyarakat. Betul. Nah, apalagi jaringannya kan pasti beda. Kalau kayak gitu-gitu kan beda. Pasti kita ngerti lah. Oke, balik lagi di digital Pak ya. Boleh. Jadi kayak ini kan perempuan nih, terus kemudian jadi penggerak digital gitu kan. Gak banyak Mbak orang yang seorang perempuan yang kemudian jadi penggerak digital itu kan gak banyak. Nah menurut Mbak Astrid tuh perempuan sekarang itu gimana untuk di era digital? Mungkin sudah ada ya Mas Irfan, cuman belum terlalu terekspos karena memang mayoritas masih laki-laki. Iya benar. Karena berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan IT, berhubungan dengan yang sifatnya mesin.
ya kan, tools, alat. Betul. Jadi kesannya kalau wanita itu cenderungnya lebih ke yang angka, soft gitu ya. ke ketekunan, ketelitian dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita membedah lagi di era digital, digitalisasi itu juga syarat dengan nilai-nilai itu loh. Ya kan? Penuh kedetailan, penuh dengan ketelitian dan seterusnya. Dan yang menarik memang secara angka, secara faktual itu yang banyak diekspos adalah startup yang didominasi oleh laki-laki. Benar banget. Ya kan? Kebanyakan laki-laki semua ya. Karena cenderungnya itu tidak masalah kita membuat sebuah usaha baru atau startup baru ya, tetapi lebih ke keberaniannya dan mentalnya. Nah inilah yang perempuan kadang-kadang belum udah, aduh kok kayaknya susah ya, kayaknya ribet ya. Nah itu bedanya Astrid gitu. Astrid emang kayak gitu jadi tantangan. Jadi oke, saya bikin platform digital udah, melakukan proses digitalisasi di berbagai sektor juga udah, pendidikan, pariwisata, ekonomi, semua udah aku coba. Iya ya. Jadi kayak ya masalah mental sebenarnya kalau kayak mental gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara alat atau teknologi, kayak misalnya kalau ke bengkel, kesannya laki-laki ya. Iya, benar, karena berhubungan dengan alat, mesin. Betul banget. Padahal kalau misalnya ada mobil saya mungkin ada kekurangan apa, ketika saya ke bengkel, saya belajar juga. Ternyata alat ini tuh digunakan untuk ini loh. Iya, itu juga bisa juga. Cuman kita mindsetnya perempuan tuh karena saking nggak biasa pegang itu mesin gitu. Jadi kesannya kok manly banget gitu loh. Ya. Makanya akhirnya kan jarang banget perempuan yang akhirnya terjun di situ. Tapi juga itu, ya? Bukan berarti tidak ada. Ada lah, tapi bukan mayoritas gitu. Tapi bukan penggerak ya kayak saya. Iya benar juga karena sih. Menjadi penggerak itu memang membutuhkan tidak hanya keberanian dan mentalitas, Mas Irfan, tetapi juga membutuhkan kreativitas, membutuhkan sebuah inovasi yang memang itu menjadikan orang lain kena trigger ya, kepancing untuk ternyata ada ya ide seperti itu. Kenapa saya nggak juga buat hal yang sama gitu? Ya bisa sih sebenarnya dikembangkan kayak gitu kan. Tapi gini Mbak, kalau tadi kan pandangan tentang perempuan ya, tapi setelah itu perempuan Indonesia ini harus gimana nih menyikapi era digitalnya gitu kan? Menyikapinya lah istilahnya kayak gimana nih gitu kan? Harusnya gimana nih gitu kan? Ini pertanyaan yang sama ketika tahun lalu tepatnya di Hari Kartini, saya ditanya peran perempuan sekarang tuh seperti apa sih Mbak Astrid gitu ya. Karena Kartini modern itu sudah tidak perlu lagi menyuarakan independen. Nah, iya betul. Emansipasi udah semua udah sama. Isunya udah lama banget. Maka waktu itu saya jawab dengan sangat tegas bahwa prinsip wanita modern itu sekarang harus mengikuti zaman. Dalam hal ini budaya tidak boleh ditinggal, kodrat harus diingat. Tetapi inovasi dan teknologi harus diikutin. Iya betul banget. Iya kan? Ini bener banget sih. Ini jawaban yang agak unik ya Mbak ya. Soalnya kalau aku ketemu orang ya biasanya ya pokoknya yang diperjuangin perempuan saat ini adalah tetap di kesetaraan gender, terus keadilan gender kayak gitu kan. Kita sekarang udah di era sekarang tuh sebenarnya sama, yang dilihat kompetensinya. Betul. Tapi tinggal karya apa yang kita bisa buat. Nah, itulah yang menjadi semangat saya untuk di era digital ini mengajak teman-teman wanita di Indonesia khususnya di Solo, di kota kecil ya, untuk kita berani. Oke. Dan mempunyai karya yang penting. Oke. Itu gerakannya gimana Mbak kalau akhir-akhir yang dilakukan gitu? Maksudnya dengan perempuan-perempuan yang di ini gitu kan? Iya, woman empowerment tetap harus ada. Tapi semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak mungkin ngajak sesuatu kalau kita nggak expert di bidangnya. Iya, betul. Ya kan? Sampai ada beberapa teman saya bilang, kamu sebenarnya expertnya di mana sih, Trit? Gitu. Kalau kita berbicara spesialis kan memang ada satu sisi tertentu. Ini pas nih mahasiswi. Astrid Widayani itu merepresentasikan mahasiswi gitu kan. Karena ketika saya belajar pariwisata, akhirnya saya menjadi praktisi pariwisata yang dilandasi oleh teori yang kuat karena saya punya kampus perhotelan, kampus pariwisata. Jadi expert di situ gitu. Ketika saya berbicara digitalisasi sama. Saya nggak hanya berbicara teori tentang digitalisasi karena saya sekarang baru S3 nih Mas, riset tentang digital transformation in higher education industry. Oke. Jadi itu ya agak kompleks, tetapi itu tidak hanya berdasarkan jurnal atau teori yang sudah berjalan, tetapi saya harus punya karya yang saya harus buktikan, dan dari situ saya bisa mengajak, saya bisa menggerakkan,
nggak cuman perempuan sih, semua gender. Semua gender ya. Ya nggak usah membahas bias gender lah. Di sini kita berbicara keseriusan kita terhadap sebuah komitmen untuk membuat inovasi ya. Kalau kita berbicara teknologi nggak akan jauh kalau kita berbicara sebuah tools yang akan kita upgrade lagi ke depannya. Nah, kita mau di mana? Mau jadi follower atau mau jadi leader? Nah, itu yang paling penting sih. Mau jadi follower atau mau jadi leader gitu kan. Itu yang paling penting banget. Soalnya kebanyakan kan karena kita terlalu ini ya, Pak ya, terlalu larut terhadap perkembangan teknologi ya kan. Akhirnya mau menciptakan sesuatu itu jadi kayak aduh ini udah ada nih. Aduh ini udah ada nih. Iya, aduh ini juga udah ada nih. Terus kita mau inovasi apa gitu kan. Kreativitas lah yang akan menjadi kunci. Nah, proses kreativitas itu intinya adalah dari proses structure cara berpikir kita. Jadi struktur berpikir ya. Struktur berpikir itu juga tidak semata-mata kalau misalnya nih Mas Irfan saya kasih kertas kosong. Coba dalam waktu 10 menit dibuat satu cerita bebas. Ada orang yang cepat. Ada yang lama. Nggak bisa selesai dalam 10 menit untuk satu halaman. Tapi ada juga yang agak lama tapi dia ceritanya menarik dan bisa dijual si kertasnya ini. Akhirnya menjadi sebuah story yang itu ada value-nya. Nah, proses structure of thinking itu juga kayak gitu. Jadi bagaimana cara berpikir kita itu bisa akhirnya menciptakan value yang bisa dipakai oleh orang lain atau bermanfaat untuk orang lain. Jadi tidak sekedar yang penting aku cepat selesai, udah kumpulkan. Nggak kayak gitu. Banyak yang terjebak di sana sih, Mbak. Jadi kayak seperti katakanlah kayak konten lah. Banyak yang orang tiap hari konten aja gitu kan. Tapi akhirnya kontennya nggak ada ininya gitu. Padahal arti kata gitu konten apa? Konten itu karya kan sebenarnya kan isi kan. Nah, isi dari suatu karya kan konten itu isinya, bukan konten sebagai wadah. Betul. Kalau cuma wadah itu kita bilang digital media dalam bentuk video, audio, ya kan? Iya betul. Atau apapun itu. Tapi kalau kita bicara konten, isinya apa? Ngomongin esensi berarti ya? Ya memang kalau sekarang sih kalau ngomongin digital era, ya kebanyakan yang penting sudah post gitu ya, sudah ada tren apa kita ikut. Iya, follow the trend gitu-gitu kan. Akhirnya kontennya berbeda makna. Betul. Akhirnya tuh kayak apa ya, konten formalitas lah ya. Yang penting ada gitu. Iya, benar. Gitu. Lanjut lagi, Mbak. Boleh. Terus yang pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira nih, Mbak, apa sih sebenarnya kayak langkah konkretnya seorang perempuan ya di era digital ini? Kadang kan perempuan juga pengen tuh ya ada kayak pendapatan yang lebih lah di era digital gitu kan. Jadi gimana nih cara menyambungkan cara menyambungkan ekonomi dan digital untuk perempuan? Menarik. Gitu. Menarik. Ini saya mewakili suara-suara perempuan di luar sana ya. Mungkin saya mulai dari pengalaman pribadi dulu. Kalau saya pribadi, saya tipikal perempuan yang sering menggunakan logik daripada perasaan. Kan ada nih kalau secara biasanya perempuan kan kebalik ya. Iya. Nah, ada nih secara umum perempuan dia lebih mengedepankan perasaan sehingga emosi, estetikanya akan lebih muncul. Iya. Ya kan? Dengan bagaimana dia dikaruniai Tuhan fisik yang bagus, dirawat, kemudian mungkin baju, kosmetik dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi konten. Dan akhirnya mempunyai nilai ekonomi atau value-nya tadi. Ya enggak? Pasti banyak nih Mas Irfan follow cewek-cewek yang kayak gitu. Banyak banget. Ketahuan ya. Gimana apalagi nih Mbak? Di belakang nih ya sama ya. Itu perempuan, kekuatan perempuan. Betul, kebetulan kalau pengalaman saya itu ya alhamdulillah kalau ada yang menganggap saya sebagai sisi estetik juga, tapi di satu sisi lebih ke karya yang saya kedepankan secara logik, yaitu memang karya yang nantinya bisa dinikmati oleh orang banyak. Gitu. Oke. Iya benar. Jadi nggak melulu menjual estetika doang gitu kan ya. Jadi banyak juga di luar sana cewek-cewek yang mereka akhirnya kreatif dengan pengalamannya. Misalnya nih ada yang memang
dia backgroundnya psikolog, dia kasih ilmu tentang psikologi. Ada yang backgroundnya dia lebih ke mental awareness, dia backgroundnya lebih ke pengalaman dia sebagai PNS, pegawai BUMN dan lain-lain. Iya, sebenarnya banyak juga sih hal-hal kayak gitu ya. Cuman kan yang jadi pertanyaan itu gini, Mbak, monetize-nya gimana nih gitu kan? Untuk biar kemudian bisa jadi komoditas ekonomi gitu loh. Untuk hal-hal yang edukatif, terus kemudian bisa nyambung ke ada monetisasi di ekonominya. Kalau gitu. Kita udah berbicara monetize atau konten yang sudah langsung dihubungkan dengan hasil ya, mungkin dalam hal ini pengen mendapatkan penghasilan dari konten itu sendiri, itu kan memang dibagi menjadi subjek dan objek. Nah, subjeknya itu kita mau kemana nih fokusnya? Mau menjadi selebgram kah, influencer kah, atau KOL? Kan betul. Beda nih. Beda. Ya kan? Kalau Mas Irfan melihat saya sebagai apa? Wah, kalau ini mah influencer sih. Tapi ada juga yang menganggap value saya di KOL. Oh, di KOL malah? Iya, jadi apa yang Mbak Astrid omongin itu bisa mempengaruhi opini publik. Oh, gila. Ada juga kalau influencer berarti Mas Irfan melihat apa yang saya post itu akan mempengaruhi pemilihan apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan gitu. Oh gitu. Kalau aku memahaminya kayak influencer itu kayak orang yang bisa mempengaruhi dalam suatu hal ya. Kayak misalkan nih kata-katanya atau pemikirannya kayak gitu sih. Ya, kalau aku memahaminya. KOL, Key Opinion Leaders. Oh, berarti dimasuknya di KOL-nya ya? Ya, KOL. Okay. Jadi kalau influencer dia tidak jauh juga dengan produk dan jasa, masih. Jadi pemikiran influencer tetapi dengan satu topik tertentu ya. Sementara kalau key opinion leader itu cenderung dimiliki oleh orang-orang yang bisa jadi saya berbicara apapun. Hari ini saya berbicara digital. Orang akan terdorong untuk digital. Melakukan digitalisasi. Besok saya ngomongin nih soal apa ya? Misalnya ngomongin soal kosmetik gitu aja. Udah beda lagi kan? Tapi bisa nggak influencer semua melakukan itu kan enggak. Jadi KOL memang perannya lebih berat sih. Iya betul. Karena reputasi yang dipertaruhkan. Bener gitu. Banget sih. Tapi akhir-akhir ini aku sedikit ingin KOL ya. Iya boleh. Jadi kalau akhir-akhir ini tuh banyak di manajemen selebgram kali ya. Iya sih. Di manajemen selebgram itu banyak yang ada KOL kayak gitu. Tapi untuk gerakan buzzering coba. Kayak gitu bisa ya gak sih maksudnya kalau dari sisi sisi akademis dan dari sisi intelektual lah ya maksudnya kayak hal-hal kayak gini sebenarnya KOL ini maknanya apa sih dan kebentuknya itu dari apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat secara general sih ya sama ya, opini publik itu kan bisa dibentuk. Tetapi kalau kita lihat dari segi di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung, itu juga tergantung dengan kondisi background culture-nya. Kita berbicara KOL di Amerika dan Indonesia sama nggak kira-kira Mas Irfan? Aku belum tahu kalau itu. Ya beda. Kemungkinan sih beda. Beda gitu karena opinion leader di sana bagaimana structure of thinking kita ngomongin itu bolak-balik kan akhirnya kan. Karena memang kita berbicara konten akan berbicara bagaimana struktur berpikir dari masyarakat yang ada di sebuah tempat. Kalau di sana sudah mengedepankan, misalnya kita ngomongin pemilu ya. Ya mungkin agak sensitif karena sudah menjelang 2024. Tapi kita berbicara opini publik ya. Opini publik ya. Kalau di sana yang dilihat itu memang bagaimana sebuah idealisme itu juga dihargai. Betul. Ya kan? Sebuah kemampuan dari seseorang dengan idealisme tertentu yang dibarengi dengan idealisme partainya itu sangat dipengaruhi. Kalau di sini popularitas mungkin jauh lebih penting, lebih banyak dikenal lebih penting. Idealisme sepintar apapun dia, kalau dia nggak populer, belum tentu juga menjadi opinion leader juga kan. Gitu. Jadi itu juga tidak mutlak, itu sangat relatif sifatnya karena sekali lagi bisa jadi di Solo, di Jakarta, di Bandung, di Bali pun beda. Berarti tergantung wilayah ya, culture-nya sama structure pemikirannya di suatu wilayah itu ya. Makanya kalau kita berbicara digital, apalagi kita menjadi content creator, ya kita mau kemana itu harus jelas target marketnya. Kalau kita berbicara, oke, kita mau nasional Indonesia, ya kita pelajarilah Indonesia itu seperti apa. Kalau kita mau fokus di Solo, Solo seperti apa. Kalau satu lagi nih Mbak, ini kan Mbak Astrid kan perempuan yang ngomongin digital juga bergerak di bidang digital juga bergerak di bidang kewirausahaan juga akademisi juga gitu kan.
Nah ada gak sih Mbak untuk mahasiswa banget ya. Wah mahasiswa banget. Kebanyakan sih gitu sih. Kalau anak manajemen itu general tapi kayak nguasai gitu kan. Iya. Mungkin Kebanyakan kebiasaan lebih general gitu pikiran kan. kita ya. Iya, Dari berbagai banyak Mbak sisi. sebenarnya anak-anak teman-temanku juga kayak gitu. Nggak punya spesifik skill yang apa namanya tuh yang ini banget gitu kan. Tapi dia jago banget. Apa istilahnya kayak secara general oke lah gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan dioptimalin lagi ke semuanya bisa, ya bisa kadang-kadang gitu. Bisa. Iya gitu juga. Keren Mungkin banget karena gitu kan. ilmu manajemen itu akhirnya memaksa kita untuk bisa mengoptimalisasi dari berbagai bidang ya. Kan kita harus bisa ngerti masuk semua kan kemanapun. akhirnya kan. Iya. Kayak misalkan kalau ngomongin apa namanya tuh ngomongin tentang karyawan kita juga harus tahu gitu kan. Ya, tapi Ngomongin tentang IT-nya bedanya harus kan tahu gitu. mampu dan mau. Betul, Kan beda. betul. Kalau mampu itu kan kita berarti kan ya belajar, knowledge. Betul. Itu yang paling penting ya. Ya skill. Knowledge, tapi kalau skill. mau, nah belum tentu orang Mampu. manajemen semua juga berpikir kayak kita kan. Udah aku mikir ini aja cukup satu sisi bisa aja. Betul. Oke menarik sih. Ya. Pertanyaan terakhir ya Mbak ya untuk apa namanya tuh pesannya untuk perempuan di Indonesia lah di era digital ini dari Mbak Astrid apa kira-kira? Pesan untuk perempuan Indonesia. Saya kira Indonesia saat ini sudah masuk sebagai negara berkembang yang menuju maju ya. Karena kalau kita lihat kemarin secara presidensi G20, kemudian kegiatan-kegiatan secara nasional itu juga banyak yang sudah berskala internasional kalau saya bilang ya. Dan banyak perempuan yang akhirnya tampil, termasuk di Solo nih saya. Wih. Yes. Wis, mantap. Nggak, maksudnya harus gini. Harus tampil. Maksudnya adalah saat ini Indonesia itu di posisi sudah hampir setara dengan negara-negara lain, nggak boleh minder. Apalagi kalau kita berbicara gender, sudah tidak perlu lagi membedakan dan menyuarakan yang namanya kesetaraan gender tadi, karena era digital ini adalah alat untuk kita bisa memaksimalkan karya sesuai dengan bidang kita masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang dulunya masak, ya kan, kita beli buku resep. Oh iya benar, dulu ya kan? masih beli buku resep, ya, belajar gitar disimpan, beli buku chord, kemudian gitu. masak sendiri di dapur. Sekarang udah bisa jadi konten dan menghasilkan. Iya betul sih. Itu baru dari segi masak, belum yang lain. Nah apalagi kalau kita perempuan yang mau belajar khususnya di bidang digital seperti saya yang akhirnya bisa menjadikan digital ini sebagai trigger untuk menciptakan karya-karya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sudah waktunya kayaknya. Iya benar sih. Udah waktunya nih bangkit gitu kan ya. Terus ini lagi Mbak, apa namanya tuh ngomongin tentang gerakan ya. Jadi kan Mbak Astrid kan banyak banget gitu kan terjun di organisasi gitu kan. Iya. Wah kemarin ini kayaknya mau maju di salah satu organisasi juga ya kemarin ya. Yang terbaru saat ini saya sedang berjuang dalam pemilihan ketua umum HIPMI Solo. Gila. Ini periode kira-kira 2023, apa nih Mbak yang berjuangin nanti nih? Banyak ya. Banyak karena ini tahun dimana sebenarnya Indonesia, kita ngomongin Indonesia dulu ya, negara kita tuh sedang menghadapi bagaimana bertahan di era resesi global besok gitu kan. Ada juga ancaman pandemi-pandemi yang lain yang kita nggak akan tahu, dan kita sudah belajar dari pengalaman pandemi sebelumnya, dan itu ternyata impact terhadap ekonomi kan sangat luar biasa. Jadi saya pikir dengan saya mencoba belajar ya, bagi saya lifelong learner kan ya, saya belajar tanpa batas tadi ya, tanpa henti. Untuk di HIPMI ini saya merasa banyak PR. Karena selain saya juga menggerakkan sesama teman-teman pengusaha, saya juga bagaimana bisa mengkonekkan atau menghubungkan peran dari pengusaha ini untuk UMKM, untuk government sector, sama dengan stakeholder terkait. Connectivity itu ya. Connectivity, karena ketika kita seperti ibaratnya sapu lidi, kalau cuma satu biji itu nggak akan kuat. Tapi kalau sapu lidi kita ikat bareng untuk kita bareng-bareng membersihkan, itu jauh lebih kuat dan akan lebih efektif. Jadi yang namanya masih berjalan secara parsial, kemudian yang berjalan belum jadi satu padu, ini kebetulan saya nomor 1 ya, jadi bersatu. Seperti analogi sapu lidi ya, jauh akan lebih kuat. Apapun itu resesi global, ada pandemi, ada tahun politik, apapun itu, betul. insya Allah Solo harus dikawal dengan
pemikiran dan program-program yang kuat untuk HIPMI Solo ke depan. Iya sih, sekaligus bener sih. campaign bersatu, bergerak, bersinergi, berdaya bersama. Pasti beda. Pasti beda. Ini yang asik tuh pasti bedanya ini. Iya. Pasti beda gitu kan. Nah, maksudnya ini kan PR yang berat sih Mbak kalau menurut gue ya. Jadi kayak banyak berat ya. Dari dulu sampai sekarang itu gak ada connectivity loh Mbak, antara UMKM, government dan kemudian. Doakan saya. Iya makanya kan gak ada sama sekali loh. Kalau ini jadi mungkin ini bagus banget sih. Jadi kayak kalau memang doanya direalisasikan tuh teman-teman keren. ya semuanya ya, mohon doanya ya. Amin. Semoga jadi yang terbaik lah nantinya. Iya, apapun itu kompetisi adalah sebuah tangga, tetapi komitmen kita untuk mau maju dan ikut merubah keadaan itulah yang terpenting. Nah, itu jadi sih yang nanti penting. entah saya dapatkan keberuntungan atau nasib yang baik di Muscap besok atau enggak, itu nomor 2. Yang penting nomor 1-nya adalah apa yang akan saya lakukan. Jadi saya bergerak itu bahkan sebelum saya terpilih. Saat ini sudah saya buat programnya. Oke, siap. Dan tidak jauh dari digitalisasi juga. Oke, siap. Menarik ini. Menarik banget sih. Thank you very much Mbak Ajrit. Sama-sama Mas Irfan. Aku senang banget hari ini ngobrol dengan orang yang sangat luar biasa. Pemikirannya semoga out of the box gitu kan. Semangat untuk teman-teman semua yang nonton. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mahasiswa Project supaya berkembang. Dan kita akan undang lagi pembicara-pembicara yang keren nantinya. Thank you. Bye-bye. Bye.